Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti sehat semua ya. Kondisi siap, semangat untuk mengikuti mata pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran biologi. Tapi sebelumnya anak-anak sekalian, untuk tertibnya pembelajaran kita nanti satu semester ke depan, Bapak akan menyampaikan terkait dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi, di mana kesepakatan kelas ini digunakan untuk mendisiplinkan kita ketika kita dalam proses pembelajaran nantinya. Tapi sebelumnya Bapak akan perkenalkan dulu apa sih itu keyakinan kelas. Di slide sudah Bapak tayangkan, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. Artinya nanti Bapak akan kasih kalian, Bapak akan memberikan kepada kalian kertas satu persatu. Nanti silakan ditulis. Apa yang akan ditulis? Di sini ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang nanti akan kalian tulis di kertas tersebut, yang nantinya akan digunakan sebagai keyakinan kelas yang akan kita gunakan untuk satu semester. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kalian nanti ada yang melanggar, kita harus kembali kepada keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita kesepakati. Setuju ya? Kita buat keyakinan kelas? Setuju. Bapak akan membagikan kertas. Silakan nanti ditulis satu saja keyakinan kelas yang kalian pilih dari nilai-nilai kebajikan yang sudah Bapak tempelkan di depan. Dibagikan, tolong dibagikan ke rekennya. Ingat, tulisnya itu bukan yang di paket, tapi yang di belakang. Yang di depannya, biar tidak salah. Isi sesuai dengan apa yang kalian pikirkan terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Sudah selesai? Sudah. Baik. Coba secara beraturan silakan nanti satu-satu maju ke depan, tempelkan keyakinan kalian di kotak yang sudah Bapak sediakan. Oke, selanjutnya terus. Ayo boleh. Langsung berbarengan. Oke, lanjut. Terakhir. Oke, kalian semua sudah mengumpulkan? Ada yang belum? Sudah semua ya? Ini adalah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kalian tulis masing-masing. Nanti akan Bapak buatkan dalam bentuk tempelan di kelas agar supaya kalian mengingat apa saja keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini, biar nanti digunakan sebagai pengingat ketika kita melakukan pelanggaran atau lupa akan keyakinan kelas yang sudah disepakati hari
Terima kasih karena kalian sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Bapak Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Pegawai, insyaallah dirahmati Allah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, susunan acara aksi nyata yaitu dalam guru penggerak dalam hal ini akan disampaikan nanti oleh Pak Farid Liyadi. Namun acara ini akan kami bacakan. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari kepala sekolah, kemudian nanti penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah, yang keempat adalah penutup. Untuk mengambil barokah dari acara ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sejenak mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Suripto SAG. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sekali lagi marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita pada hari ini masih bisa melanjutkan tugas kita sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang selalu istiqomah di jalannya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Farid Yuliadi SPD MPD selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terkhusus kepada Bapak Ibu guru sekalian, dalam kegiatan ini Bapak selaku kepala sekolah pada intinya selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang sangat memajukan atau mendukung untuk kemajuan budaya sekolah. Salah satunya pada hari ini adalah mengikuti kegiatan aksi nyata melalui budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Dalam hari ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Farid Yuliadi SPD MPD selaku calon guru penggerak. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu guru sekalian, ikutilah kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan harapan nantinya Bapak Ibu mempunyai visi dan tujuan yang sama,
di dalam mendukung budaya aksi nyata positif di sekolah kita, dan kita lebih memudahkan dan memperlancar kegiatan tersebut. Sekali lagi, pada intinya kepala sekolah sangat mendukung budaya-budaya atau aksi nyata melalui budaya positif yang akan dilakukan oleh sekolah kita melalui guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Bapak Farid Yuliadi SPD MPD. Barangkali inilah kesambutan singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi selamat kepada Bapak Farid Yuliadi SPD MPD untuk menyampaikan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan ataupun kata sambutan. Selanjutnya mari kita memperhatikan pemateri hari ini, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah, akan disampaikan oleh Bapak Farid Yuliadi SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Bapak Izudin yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, yaitu tentang aksi nyata modul 1.3, yaitu tentang budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala SMA Islam Azhar Palembang yang sudah memberikan dukungan dan bukti bahwasanya sekolah ini memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan program guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bersama. Saya juga sebenarnya masih belajar Bapak Ibu ya, tentang aksi nyata. Mungkin sudah sering dengar apa itu aksi nyata, yaitu aksi-aksi yang dia nyata dan real dilaksanakan oleh guru. Jadi Bapak Ibu di sini sudah datang, kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian karena menyempatkan waktu untuk kita berbagi bersama terkait dengan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah khususnya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, sedikit tentang guru penggerak. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Palembang. Alhamdulillah di Palembang ini angkatan ke-7 ada 119 orang yang dia tersebar di seluruh kecamatan di Kota Palembang. Dan salah satunya adalah kami. Dan semoga nanti ke depannya Bapak Ibu bisa menyusul dan bisa memberikan ataupun berbagi aksi nyata, aksi positif tentang pembelajaran dan pendidikan, ikut bergabung bersama dengan program guru penggerak angkatan selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, apa sih yang akan kita bahas, apa yang akan kita sajikan hari ini? Ini sudah kami berikan menunya. Menu di modul 1.4, menunya ada beberapa. Yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Mungkin sebelumnya ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan tentang kurikulum merdeka, mungkin ini sudah pernah disampaikan. Adanya perubahan paradigma baru dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, budaya positif. Budaya positif ini berarti budaya ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dia sifatnya sudah universal atau sudah dianggap benar di kalangan umum atau di kalangan masyarakat. Makanya disebut dengan budaya positif. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang ternyata kita setiap hari, setiap saat itu memiliki keinginan untuk mencukupinya. Nah, inilah yang ada pada peserta didik kita, nanti kita lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Sini 5 posisi kontrol ini terkait dengan posisi kita sebagai guru untuk mendisiplinkan anak. Kadang-kadang kita menjadi penghukum seorang anak ketika melakukan kesalahan. Tapi ternyata nanti dari 5 posisi kontrol ini bisa kita jabarkan lebih detail bagaimana
memposisikan anak untuk menjadi anak tersebut mulai dari dia gagal, mungkin melakukan kesalahan, menjadi anak yang dia sukses, yang dia mau untuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa adanya hukuman, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti inilah materi-materi yang akan disampaikan, dan terakhir adalah adanya keyakinan kelas. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu dulu ketika mengajar pernah mendengar tentang peraturan kelas. Anak-anak dilarang tidur, anak-anak dilarang makan, anak-anak dilarang makan permen ketika pembelajaran, anak-anak dilarang untuk ini dan sebagainya. Ternyata hal-hal tersebut banyak mengandung kata-kata negatif. Nah, di sini terkait dengan budaya positif itu kita sedikit menghilangkan terkait dengan kata-kata atau narasi-narasi yang bersifat negatif. Jadi terkait dengan itu, keyakinan kelas adalah keyakinan yang ada pada diri kelas atau sekolah yang dia sifatnya positif dan dia sifatnya lebih abstrak, atau dia membangun kedisiplinan anak melalui hal-hal yang positif terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, biar tidak tegang, ada ice breaking ya Bapak Ibu. Coba nanti disebutkan. Ini ada ice breaking sedikit tentang kerja otak antara mata, pikiran harus sinkron. Baik Bapak Ibu, silakan dilihat di PPT-nya. Ini sudah saya siapkan. Ini biasa saya gunakan untuk anak-anak ketika dia mulai mengantuk. Nah, judulnya refresh otak, terkait dengan warna Bapak Ibu ya. Tolong nanti Bapak Ibu menyebutkan warna sesuai dengan yang ditampilkan ya. Siap Bapak Ibu ya? Yang salah maju ya. Oke, baik. Yang salah maju langsung menjawab pertanyaan. Ini ya, tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya ya. Sekali lagi, baca warnanya, jangan tulisannya. Berarti Bapak Ibu warnanya ya, bukan tulisannya. Siap? Siap. Silakan dibaca. Kuning, biru, Dibaca, tapi apanya yang dibaca? Warnanya ya. Ini agak berubah Bapak Ibu ya. Ini biru ya. Coklat ya. Ini biru Bapak Ibu ya. Merah. Ini oke, ternyata ada dua Bapak Ibu ya. Dan tadi ada beberapa yang salah ya. Sauki, Bapak Sauki ya. Di sini ternyata dikatakan ini warnanya apa Bapak Ibu? Hitam. Itulah artinya kadang-kadang mata dengan pikiran kita tidak selaras. Ya, memang tidak sama karena mata kita membaca tulisan yang berbeda. Kemudian pikiran kita harus menyebutkan warnanya. Ya, itu sedikit tentang ice breakingnya Bapak Ibu. Ternyata ada pengaruh dengan proyektornya. Iya, proyektornya minta adek. Ini Bapak Ibu ya. Nanti di akhir, di kesimpulan, semoga Bapak Ibu bisa memahami terkait dengan menu hari ini yang akan disampaikan. Ada 6. Nah, tadi sudah dikatakan tentang paradigma belajar baru Bapak Ibu ya. Di mana belajar baru ini sebenarnya kalau kita lihat ini bukan baru Bapak Ibu. Tapi sebenarnya paradigma baru ini baru dikenalkan saja.
ketika pas kuliah kami juga sama. Ketika kami pertama kali belajar tentang modul 1.1 di guru penggerak, kami baru tahu ternyata Indonesia memiliki seorang sosok yang luar biasa, yang dia sudah merencanakan pendidikan Indonesia untuk merubah gaya pembelajaran di kolonial Belanda. Siapa? Yang tahu, Bapak Ibu? Baik, Ki Hajar Dewantara. Ternyata paradigma baru, pembelajaran baru yang saat ini sedang kita terapkan terkait dengan kurikulum Merdeka itu adalah produk dalam negeri yang selama ini ternyata tidak terlalu kita indahkan. Kita lebih mengarah kepada Finlandia, kita lebih mengarah kepada negara lain. Ternyata kita memiliki sosok yang luar biasa, yaitu Ki Hajar Dewantara. Apa sih itu pembelajaran paradigma baru? Di sini dikatakan merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Seperti yang kita lihat untuk kurikulum Merdeka itu tidak mengacu pada banyaknya kompetensi, tetapi seberapa paham anak-anak atau murid tersebut dalam memahami satu kompetensi yang dia lebih mendalam. Nah, di sini yang sekarang sedang dirubah. Untuk apa? Agar supaya murid-murid yang kita ajarkan itu tidak terlalu terbebani dengan banyaknya kompetensi. Tapi apa? Tapi pemahaman. Dengan sedikit kompetensi yang diberikan di kurikulum Merdeka itu berdampak positif, Bapak Ibu. Karena apa? Karena anak-anak bisa mengeksplor lebih dalam tentang kompetensi tersebut, ya. Dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang saat ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Kalau dalam pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, memang kadang-kadang ada sedikit ini ya, mengatakan bahwasanya guru itu harus berhamba pada murid. Artinya berhamba bukan menghamba seperti kita pada Sang Pencipta, tapi berhamba ini adalah menekankan pembelajaran itu berpusat pada murid dan lebih melihat dari potensi-potensi yang dimiliki oleh murid untuk dikembangkan. Bukan bagaimana kita mengajak anak untuk mengikuti gaya kita atau gaya guru dalam proses pembelajaran. Yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Karena kita SMA, kita harus mengetahui bagaimana psikologis anak SMA. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan modul sebelumnya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ternyata ada 5 paradigma yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang pendidikan dan kebudayaan. Apa itu pendidikan dan kebudayaan? Ternyata pendidikan itu adalah dasar munculnya kebudayaan. Sedangkan kebudayaan itu tidak akan muncul dengan baik apabila tidak ada pendidikan. Ternyata keduanya ini saling terkoneksi dengan erat. Kemudian yang kedua yaitu kebudayaan itu dinamis. Nah, ini kebudayaan itu ternyata bersifat dinamis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata murid-murid kita itu sangat dianjurkan, kita yang sangat dianjurkan untuk apa? Sini dikatakan ini ya, kebudayaan selalu mengalami perubahan. Kemudian untuk itu murid harus dituntun untuk mengetahui kodratnya. Di mana kodrat murid itu ternyata ada 2. Yang pertama adalah kodrat alam, yang kedua adalah kodrat zaman. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu apa itu kodrat alam dan kodrat zaman? Pernah dengar sebelumnya? Sama Bapak Ibu. Saya juga baru dengar terkait dengan kodrat ini di guru penggerak. Kodrat alam itu adalah mengajarkan anak atau memberitahu atau mengarahkan anak kepada kodratnya di alamnya. Di alam itu artinya di kehidupan bermasyarakat. Di mana? Di local wisdomnya. Local wisdom itu artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan sekitar. Contohnya kalau di Palembang, itu harus tahu makanan khas Palembang adalah pempek dan seterusnya. Kemudian bagaimana budaya positif di sekolahnya? Contohnya apa? Contohnya budaya-budaya positif di sekolah kita adalah sholat duha, kemudian sholat zuhur dan seterusnya. Itu merupakan kodrat alam yang harus kita tuntun agar supaya anak tersebut mau dan tahu tentang kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman itu adalah zaman sekarang. Kalau kita dulu mungkin
Kalau dikatakan kita dulu mau belajar, kita harus punya dua sumber, yaitu sumber buku dan sumber guru. Tapi sekarang luar biasa Bapak Ibu, ternyata guru itu kalah dengan Google. Ya, apa yang disampaikan, makanya nanti dikatakan oleh seorang motivator itu mengatakan bahwasanya kemungkinan nanti di kehidupan beberapa tahun kemudian anak-anak itu tidak perlu lagi menghafal, karena mereka cukup klik nama ibu kota provinsi Jawa Timur, dia tidak tahu, cukup buka HP, klik ibu kota Jawa Timur, akan muncul Surabaya. Jadi tidak perlu dihafalkan lagi itu. Tapi tetap pendidikan itu bukan hanya memberitahu tentang yang tidak tahu, tapi juga tentang bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter. Kemudian guru itu menuntun. Artinya di sini guru itu bukan hanya sebagai penjustis atau penghukum, tetapi guru sebagai yang mengarahkan anak agar supaya anak tidak salah dalam melangkah atau memilih. Nah, di sini guru menuntun. Kemudian yang keempat, ini cita-cita kita. Proses pendidikan itu adalah mengarahkan anak untuk memiliki sikap budi pekerti yang baik. Di mana budi pekerti itu ada cipta, karya, dan karsa. Kemudian ini kata Ki Hajar Dewantara, guru itu harus 3 prinsipnya. Ini kebetulan dari bahasa Jawa, yaitu ingarso sung tulodo, ingmat yo mangun karso, tuturi handayani. Di sini di depan memberikan contoh. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik, teladan yang baik. Karena apa? Karena satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Sama seperti yang pernah kita lihat di sekolah kita, ada tulisan itu ya, Pak Ibu ya. Kemudian ketika dia berada di tengah, itu membangkitkan dan mengunggah semangat. Itu adalah guru. Jadi ketika murid mengalami down motivasi, tugas guru adalah membangkitkan kembali. Dan yang terakhir, ketika dia berada di belakang, dia memberikan dorongan atau motivasi. Itu arti dari ingarso sutulodo, ingmadyo mangun karso, tuturi handayani. Untuk itulah pendidikan yang menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek pembelajaran. Ini menurut Ki Hajar Dewantara ada 5 paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kita masuk Bapak Ibu, ini materi kita. Kalau tadi kita baru pendahuluan tentang paradigma baru, ini adalah budaya positif di sekolah. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sudah terbiasa mendengar budaya positif Bapak Ibu ya. Apa-apa saja tentang budaya positif itu. Di sini definisi budaya positif itu adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi di sini dikatakan nilai-nilai Bapak Ibu ya. Jadi kalau nilai-nilai itu berarti terkait dengan karakter atau sikap yang baik, yang nantinya ketika kita melakukan kegiatan itu harus ada nilai yang didapat oleh anak. Itu yang sering dikatakan oleh kepala sekolah kita, bahwasanya setiap kegiatan itu harus memiliki efek positif terhadap anak. Efek itulah yang disebut dengan nilai. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ternyata anak memiliki 5 kebutuhan dasar yang mereka harus cukupi. Untuk itu kadang-kadang anak-anak kita di sekolah kita ada yang dia melakukan perilaku yang negatif. Kemudian Bapak Ibu, contoh budaya positif. Di sini sudah kami cari tadi budaya-budaya positif yang kemungkinan sudah ada di sekolah kita. Yang pertama, gerakan literasi. Ini sedang baru kita gerakkan dengan kita mengadakan atau membuat pojok literasi yang insya Allah nanti programnya akan terus dikembangkan biar semakin baik. Kemudian yang kedua, pembiasaan awal dan akhir pembelajaran. Alhamdulillah di sekolah kita itu sudah menanamkan karakter Islami, di mana di awal pembelajaran kita sudah awali dengan doa, kita awali dengan tadarus, kita awali dengan Asmaul Husna, bahkan kita awali dengan sholat duha, dan di akhir pun sama. Ketika kita mau pulang, kita berdoa ya. Kemudian membiasakan perilaku baik dan spontan. Nah, di sini yang susah Bapak Ibu. Kadang-kadang baik yang dibuat-buat itu
tidak spontan. Tapi kalau anak baik dilakukan secara spontan, itu berarti memang suatu kewajaran dan kebiasaan yang dilakukan olehnya ketika terjadi kejadian yang dia spontan. Contohnya ketika anak terjatuh kemudian mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Itu adalah contoh dari perilaku-perilaku baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan muncul dari seseorang ketika dia mengalami musibah. Kemudian selanjutnya menetapkan tata tertib sekolah. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi pertanyaan, tata tertib itu siapa yang buat? Apakah ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Jawabannya tidak. Karena tata tertib ini adalah tata tertib yang baku yang sudah disahkan oleh sekolah dan nantinya akan disampaikan kepada murid dan murid pun harus mengikutinya. Nah, di sini yang sedikit bertentangan dengan ini, tetapi tujuannya adalah untuk membudayakan perilaku positif di sekolah. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler ini juga masuk ke dalam contoh budaya positif karena digunakan untuk pengembangan potensi murid. Terakhir, pembiasaan baik di lingkungan sekolah yang ada di lingkungan kita. Contohnya bersalaman ketika pagi, kemudian menggunakan seragam yang sesuai, kemudian bersikap sopan kepada guru dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian, nah selanjutnya kita akan belajar tentang restitusi. Kita sama-sama belajar restitusi. Ini pun sama Bapak Ibu, sebenarnya restitusi ini sudah sering kita laksanakan, tetapi jarang kita dengar istilah-istilah. Jadi restitusi itu kalau kita lihat, ini definisinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini tadi yang disampaikan di awal, restitusi ini adalah memecahkan masalah dari anak yang dia bersifat perilaku kurang baik atau gagal. Dengan kita melakukan segitiga restitusi namanya itu nanti, itu dia akan menjadi anak yang sukses, yang dia bisa kembali kepada kelompok mereka dengan kondisi yang baik. Nah, ini yang diharapkan sekolah kita juga kondisinya dengan cara-cara restitusi. Ini menurut Gosen 2004. Gosen Bapak Ibu ya. Gosen itu berarti kawannya itu ya. Nah, kemudian di situ muncul Bapak Ibu tentang restitusi ini. Apa beda hukuman, konsekuensi dan restitusi? Kalau melihat dari ini, ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Apa sih kira-kira beda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ini sudah sering didengar kan? Tapi restitusi sudah ada definisinya. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Sauki, Bapak Sauki. Pak Andre menjawab. Silakan Pak Andre. Apa itu hukuman Pak Andre? Oh ya, Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut pendapat saya, kalau hukuman itu suatu tindakan yang diberikan guru atau pihak sekolah kepada peserta didik, yang mana peserta didik itu melakukan kesalahan. Sedangkan konsekuensi, tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar dilakukan oleh peserta didik dan benar-benar dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik tersebut. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih plus buat ibu kita. Luar biasa jawabannya. Tidak ada jawabannya salah Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan hukuman, benar tadi dikatakan oleh Bu Sri, hukuman itu adalah tindakan yang kadang-kadang sebenarnya dia bersifat negatif Bapak Ibu ya. Jadi hukuman itu seolah-olah kita itu paling benar, maha benar, sehingga kita menjudge seseorang atau murid dengan cara yang kita kadang-kadang kasar. Sedangkan konsekuensi ya tadi sama sebenarnya, cuman bedanya apa? Kalau konsekuensi itu sudah diberitahukan sebelumnya, kamu nanti kalau melakukan ini kamu akan kena ini. Nah, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi yang sudah dibahas tadi, jadi ketika ada masalah dipecahkan, tapi tidak dengan cara hukuman atau sanksi, tapi dengan cara memperbaiki kesalahan dengan
Baik, dengan cara-cara restitusi. Nah, bagaimana dengan penghargaan atau pujian? Kira-kira Pak Andri, mumpung masih di situ, mic-nya. Kira-kira penghargaan atau pujian ini kira-kira masuk yang di positif atau yang di negatif, Pak Andri? Cuma pertanyaan cuma itu, Pak. Positif atau negatif? Positif, Pak. Alasannya apa, Pak? Karena suatu penghargaan adalah suatu pencapaian. Nah, dan pujian rewards yang sudah diberikan dalam bentuk pujian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andre ya. Luar biasa jawaban dari Pak Andre. Ternyata memang benar Bapak Ibu ya. Penghargaan atau pujian itu hampir kebanyakan orang 99,9% itu sangat menantikan. Ya. Sangat menantikan. Oleh sebab itu anak kita kadang-kadang levelnya di mana? Kalau kita ngarah kepada penghargaan dan pujian, ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Ternyata penghargaan ini ngarahnya kepada disiplin yang dia mengarah kepada yang negatif. Nah itu, karena apa? Ketika dia mendapatkan, maka dia akan congkak ternyata. Itu. Tapi ketika dia tidak mendapatkan, dia akan marah. Dia akan menjudge dia itu dapat karena kecurangan. Nah ini juga harus hati-hati. Makanya ketika pas kita memberikan pujian kepada anak harus benar-benar yang pas. Yang positif itu sebenarnya bukan pujian. Kalau pujian itu bisa positif, bisa negatif. Yang positif itu adalah dorongan. Nah, jadi dorongan, nilai-nilai yang kita berikan bukan hanya sekedar penghargaan dan pujian. Kalau kita lihat di anak-anak tingkat SD, ternyata masih banyak yang memberikan penghargaan. Contohnya ketika bisa menjawab dikasih bintang, ditempelkan. Itu ternyata anak-anak ketika sampai di rumah luar biasa. Kemarin aku dapat 5 dengan sangat bangganya. Tapi besok ketika tidak mendapatkan maka dia, aku kesel hari ini. Guru itu tidak perhatian lagi sama aku. Nah ini, jadi permasalahannya di situ Bapak Ibu. Bukan masalah pemberian dan positifnya, tapi ternyata ada sisi negatif terkait dengan pemberian, penghargaan atau pujian. Nah ini tadi yang disampaikan ada yang positif, ada yang negatif Bapak Ibu. Di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Mana itu yang dikatakan gagal? Ternyata hukuman merupakan contoh dari identitas kedisiplinan yang gagal. Jadi kalau kita lihat ini semuanya adalah hukuman. Murid atau anak akan tersakiti contohnya, dipukul, kemudian kadang-kadang ada di antara kita guru-guru ketika anak bersalah, satu anak bersalah, kemudian dibawa ke ruang guru, diadili oleh guru bersama-sama. Nah ini yang jadi permasalahan Bapak Ibu ya. Nanti bahayanya ada di psikologis anak. Wah aku tadi mah di sana dibully sama guru-guru. Nah, akhirnya yang kesalahan adalah guru. Nah di situ. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi ini ngarahnya nanti nilai-nilai positif yang didapatkan adalah tanggung jawab. Contohnya kita sudah ada tata tertib, peraturan. Ketika dia melanggar kemudian kita tindak, itu bentuk dari konsekuensi. Namun konsekuensi di sini di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi yang paling positif itu adalah dengan cara restitusi. Apa itu contohnya? Restitusi merupakan pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ketika anak diberikan nilai-nilai positif oleh seorang guru, ketika dia bersalah, dia pun tetap dihargai oleh guru. Akhirnya anak tersebut, oh ternyata bapak ini luar biasa. Jadi ada nilai positif yang didapat oleh anak dan jangka waktunya cukup lama. Itu. Contohnya kita jangan langsung menegur, nah kau ini salah. Nah ini berarti kita masih berada dalam hukuman. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, mengapa gambarnya tangan? Karena kita harus mencukupinya. Kita juga pasti Bapak Ibu ya, kita pasti anak-anak juga punya. Untuk itu ini adalah hak asasi manusia terkaitnya nanti.
Ada 5 Bapak Ibu. Coba kita buka kebutuhan dasar itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jelas Bapak Ibu, kita ada di sini tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu ya. Makan dan makan yang penting ngumpul. Ada. Itu juga kurang ya. Karena kita di sini untuk bertahan hidup, salah satunya untuk mencari nafkah. Kemudian yang kedua adalah kita punya kebutuhan dasar untuk pingin dikasih sayang dan pingin diterima. Nah ini juga kadang-kadang kita ketika kita berada di suatu tempat kemudian kita diacuhkan. Nah ini perasaan kita bagaimana? Maka perasaan kita akan selalu sedih, sakit. Nah itu. Kemudian penguasaan. Nah setelah kita dapat kasih sayang, diterima penguasaan. Nah penguasaan ini apa? Penguasaan untuk dia dapat menguasai sesuatu. Contohnya anak. Anak ini kadang-kadang dia kalau sudah ada di kelas, kemudian dia punya rasa aku ini paling pintar. Nah tadi kan artinya ketika paling pintar itu dia ingin menguasai. Ketika setiap ditanya, Pak Andri tanya aja tadi, ada yang bisa, dia langsung angkat tangan. Itu bukti bahwasanya dia sedang mencukupi kebutuhan dasarnya terkait dengan penguasaan. Tapi memang dari keseluruhan ini ada 3 ini baru ini. Nanti ada yang dia muncul perilaku yang dia ada 2, yang dia secara terbalik. Yang pertama adalah yang dia bersifat positif dan yang kedua adalah bersifat negatif. Yang keempat adalah kebebasan. Ini Bapak Ibu ya, ternyata di sekolah kita sudah mulai ada proses kebebasan, tetapi untuk jam kita alhamdulillah tidak diberi kebebasan untuk jam kosong. Nah di sini ternyata anak butuh kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kita usahakan kebebasannya bukan kebebasan yang negatif, tetapi kebebasan yang positif. Kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan dalam menulis kritik dan saran dan sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Jadi anak-anak ini sebenarnya ketika dia sudah memenuhi kebutuhan terkait dengan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, ternyata yang paling tinggi adalah kesenangan. Dia memiliki kesenangan atau kegembiraan ketika melakukan sesuatu. Kemudian kalau tadi itu adalah kebutuhan secara umum, baik itu di siswa maupun di guru. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol. Ini mungkin nanti bisa juga kita cobakan seperti apa, apalagi nanti terkait dengan BK ya, Bu Rara ya. Mungkin Bu Rara juga sudah belajar tentang posisi kontrol ya. Nah, coba Bapak Ibu kita refleksi sejenak. Nah ini ada pertanyaan berarti Bapak Ibu ya. Ada pernyataan-pernyataan nanti kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana ya? Apakah Bapak Ibu sebagai penghukum? Apakah Bapak Ibu sebagai, ada 4 nanti ya, nanti belum disebutkan dulu. Coba nanti silahkan dipilih satu pertanyaan yang Bapak Ibu merasa Bapak Ibu paling sering mengucapkan hal tersebut. Sudah Bapak Ibu dipilih satu? Coba yang paling dekat dengan mic. Oh Ibu selfie. Silakan Ibu selfie. Ya. Tidak boleh tidak ada Bu ya. Harus dipilih salah satu tadi ya pertanyaannya. Silakan Ibu selfie. Di tekan nama. Oke. Lebih dari satu tidak masalah Pak? Oh tidak masalah. Boleh 5-5-nya boleh. Iya. Cuma bukan pilihan lagi Bapak Ibu ya. Itu. Silakan. Kayaknya nomor 4 sama 5 deh Pak. Nomor 4, nomor 5. Sebagai guru seni coba kita kasihkan. Pak Enggar. Silakan Pak Enggar. Baik Pak, terima kasih.
Kalau menurut saya 1 dan 3, Pak. Baik, 1 dan 3. Kamu ini selalu saja lambat. Ya, sudah, kali ini tidak apa-apa. Oke. Oh ya, Pak Andre, silakan Pak Andre. Saya sisanya aja Pak, 2. Boleh. Nomor 2. Baik, ini Pak Andre ini hobinya ngelapor orang tua ya. Silakan, ada lagi? Ibu Maudi? Boleh, sama boleh. Karena cuma 5 pilihannya Pak Andre. Nomor 1 sama 4 Nomor 1 dan 4. dan 4. Oke, terima kasih. Coba kita lihat Bapak Ibu, setelah memilih di manakah posisi kontrol diri Bapak Ibu terhadap murid, nanti kita lihat Bapak Ibu berada di posisi mana. Ya, nanti diingat-ingat Bapak Ibu ya, yang sudah dipilih Pak Andre nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2, Pak Enggar nomor 1 dan 3. Ternyata Pak Enggar guru seni senior ya. Nanti kita lihat posisinya di mana Pak Andre ya, belum ini ya. Ternyata 5 posisi kontrol guru itu ada 5 ini Pak, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Nanti kita lihat seperti apa sih ciri-ciri seorang guru yang dikatakan sebagai penghukum tadi Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan tadi akan terulang di pilihan-pilihan tersebut. Apakah dia bolak-balik kita tidak tahu nanti Bapak Ibu ya. Pembuat perasaan bersalah. Jadi anak itu dibuat bersalah sehingga dia merasa tidak nyaman. Nah itu. Kemudian sebagai teman. Nah ini. Pengennya kita itu kadang-kadang ada yang menyatakan, coba Bapak Ibu kita itu sebagai guru kita jadikan teman anak-anak ini. Cuman kadang-kadang kalau teman ini Bapak Ibu ada positif ada negatifnya. Positifnya kita lebih dekat kepada anak, tapi negatifnya ketika kita sudah dekat kepada anak, iya tidak terlalu hormat kepada kita. Nah ini ya. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau itu berarti cuma lihati Bapak Ibu, tanpa ada tindakan, tanpa ada aksi, tanpa ada pemberian solusi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, nanti diusahakan manajer Bapak Ibu ya, karena yang paling tinggi tingkatannya adalah manajer. Kalau manajer itu mulai dari awal, bukan terakhir menghukum, tapi awalnya dia bersalah, terakhir adalah solusi. Ya, jadi bukan awalnya salah dihukum, bukan kalau manajer, tapi awalnya salah, terakhir adalah solusi. Nah kita lihat pertanyaan tadi ada di mana, di penghukum. Kamu selalu saja salah. Ini penghukum Bapak Ibu ketika kita menyatakan seperti ini. Padahal tidak semua perilaku yang dilakukan oleh anak tersebut bersifat salah. Nah, itu. Ya. Kemudian yang kedua, kamu ini selalu saja lambat datang. Tadi ada di pernyataan nomor 1. Ternyata Pak Enggar masuk ke dalam kategori penghukum. Pak Enggar ya. Ya. Pak Andreas tadi nomor 2 ya, belum berarti. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah ini Bapak Ibu ya. Tadi ada ucapan di ruang guru tadi ya nah itu tadi ya. Selalu terakhir ketika mengerjakan. Nah itu kan. Itu berarti juga masuk ke dalam penghukum walaupun tadi milihnya tidak tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah itu. Ternyata itu sifat-sifat kita yang dia bersifat guru sebagai penghukum. Ciri-cirinya seperti apa? Ini Bapak Ibu ciri-cirinya. Ya. Nada suara tinggi karena merasa paling benar. Kemudian bahasa tubuhnya, matanya melotot kadang-kadang. Kalau sudah melototnya itu enak. Ya. Kemudian jarinya menunjuk kepada sasaran atau kepada murid. Kamu ini, nah ini. Ya. Ini ya. Makanya kalau filosofi orang Jawa itu tidak boleh menunjuk, bolehnya seperti ini. Kalau ini beda lagi, kalau bahasa ini. Silakan maju ke depan lagi langsung ya. Contoh Ibu Leta ya. Nah ini ya. Jadi ciri-cirinya ini, suara nadanya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya seolah-olah dia mau menghakimi. Ya.
Nah itulah polisi ketika dia menilang kendaraan yang bersalah, langsung dia nadanya seperti ini kebanyakan, karena dia sebagai penghukum ya. Kemudian kita lihat yang kedua, pembuat perasaan bersalah. Nah ini melo-melo seperti apa Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah ini Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah gitu ya. Ini tadi nomor 2 ya. Oh Pak Andre tadi ya. Oke. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah gitu ya. Kemudian gimana coba? Nah ini tadi Pak Andre ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini? Ini ternyata pembuat rasa bersalah. Tapi bisa jadi ini positif Bapak Ibu, karena digunakan untuk merefleksikan anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Itu boleh diterapkan. Cuman di sini ada ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, nada suaranya memelas, halus. Posisinya sudah kecapean kalau Ibu Rara mungkin ya. Nah itu, ketika kecapean, gimana kamu ini? Ya, kalau Bapak kamu tahu gimana? Nah itu ya. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Nah ini posisinya mungkin sudah sering kali Bapak Ibu ya. Akhirnya dia berulang terus. Pak Andri tadi ada di sini ya, Pak Andri ya. Kemudian, nah ini yang teman. Ayo bantulah demi Bapak. Kadang-kadang di suatu kasus Bapak Ibu ada anak ini tidur atau anak ini nyontek. Kemudian kita sebagai guru ini sudah tidak sanggup lagi menegurnya. Akhirnya sambil memelas, ayo anak, tolong bantu Bapak, bantu Ibu. Kalau nanti kamu masih tetap seperti ini, kelihatan CCTV, Bapak kena tegur kepala sekolah. Nah itu ya, itu teman, apa Ibu ya? Itu sifat kontrol ataupun posisi kontrol kita, guru sebagai teman. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah ini berarti sudah ada tali ini ya, ikatan-ikatan yang dia sebenarnya ngarahnya ke negatif Bapak Ibu ya. Nah itu. Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa, nanti Bapak bantu bereskan. Nah ini berarti sudah diacak-acak, kemudian gurunya ya sudahlah, kalau mau pulang pulanglah, Bapak yang bereskan. Nah itu. Nah ya. Ini ya. Ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Ini ciri-cirinya. Nada suaranya ramah, akrab, dengan gaya-gaya bercanda. Ya. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, sama seperti yang pembuat perasa bersalah tadi, dan senyum jenaka, agak-agak sedikit ini. Ini untuk meningkatkan apa ya? Biar tidak terlalu malu dengan anak. Ya, makanya dia gaya-gaya jenaka. Tapi di sini Bapak Ibu, teman ini negatifnya lumayan juga nih. Ya. Ketika anak tersebut sudah punya keberanian untuk seperti ini, nanti lama-kelamaan, Bapak, kemarin kan kita berkawan, kita berteman, tapi ngapa sekarang Bapak kok seperti ini? Nah ini yang jadi masalah nanti. Ya. Mereka akan menuntut ketika kita tidak melaksanakan peran kita sebagai teman. Padahal peran kita ada 5 tadi Bapak Ibu. Ya. Walaupun yang di atas tadi negatif. Kemudian yang keempat, pemantau. Tadi yang menjawab nomor 4 tadi ada Bapak Ibu. Selfie. Ini pemantau. Peraturannya apa? Jadi dia menyerahkan kepada peraturan yang sudah ada. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Ya. Yang terakhir, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah ini terkait dengan pemantau. Kalau contoh kasus itu ada Bapak Ibu contohnya. Anaknya tidur terus, kemudian disuruh maju ke depan, dia tidak tahu. Ya sudah, duduklah. Nah itu contohnya. Dia hanya memantau, kemudian tidak memberikan solusi kepada anak ketika proses pembelajaran. Kemudian ciri-cirinya apa? Data, bahasa tubuhnya formal. Ya. Jadi seolah-olah ya sudahlah, biar yang lain juga masih banyak. Nah ini juga sedikit negatif, karena memang dia sebagai pemantau. Yang terakhir Bapak Ibu,
ini manajer, ini yang dianjurkan. Ya. Nah di sini tadi kembali lagi, ini adalah tentang peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat. Makanya ketika di awal, ketika kita proses pembelajaran, ada namanya peraturan kelas. Itu yang kita buat biasanya di awal semester. Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat? Kalau dia melakukan perilaku yang menyimpang, tinggal kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Ini yang buat keyakinan kelas kalian sendiri, tapi ternyata kalian langgar. Tanggung jawabnya di mana? Akhirnya di situ nanti kembalinya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Nah ini ya, karena dia terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu mau memperbaikinya? Nah ini, di sini ada solusi yang ditawarkan, yaitu terkait dengan memperbaiki perilaku atau perilaku yang salah untuk menjadi lebih baik dan dia sifatnya lama. Ini ciri-cirinya: nada suaranya memelas, halus, sedih. Ini yang tadi ya. Kalau manajer dia lebih tegas. Ya, ini tadi ada kesalahan tadi ya. Nah, kemudian kita kenalan dulu. Kalau tadi itu tentang restitusi, ini ada segitiganya Bapak Ibu. Ternyata pemecahan masalah ini, kalau kami kemarin sudah diskusi dengan rekan sesama calon guru penggerak, sudah kami diskusikan mulai dari yang senior sampai yang ini, dia menyatakan ternyata semua permasalahan bisa diatasi dengan segitiga restitusi. Dari mana dia? Nanti kita lihat. Ini segitiga restitusi. Kalau tadi gambar secara ini ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini akhirnya nanti keyakinan tetap yang dijadikan solusi. Pertanyaannya seperti apa? Setiap orang pasti telah melakukan kesalahan, itu untuk stabil. Contohnya anak ini merasa bersalah dan menangis dengan sejadi-jadinya. Akhirnya kita muncul pernyataan seperti ini. Nah, bukan hanya kamu sebenarnya yang melakukan ini, tapi setiap orang pun punya potensi untuk melakukan kesalahan ini. Jadi kesalahan ini bukan sebesar yang kamu pikirkan. Mungkin seperti itu untuk terkait dengan pernyataan ini. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi istilahnya ketika anak ini melakukan kesalahan juga jangan langsung dijudge, tapi kita harus diapakan ini? Ya dibuat penguatan terlebih dahulu tentang menstabilkan diri anak yang melakukan kesalahan. Kemudian validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, anak sedang bermain bola basket dengan Pak Andre. Anak ini kena senggol. Kemudian dia marah. Dan anak tersebut menarik baju kawannya sampai koyak. Nah, ini kan posisinya yang salah siapa? Yang salah keduanya sebenarnya. Tetapi yang satunya tidak sengaja, yang satunya sengaja menarik. Nah, akhirnya Pak Andre selaku guru olahraga pasti akan mengarah kepada yang mengoyak. Padahal kesalahan ada di keduanya. Yang satunya punya keyakinan kamu yang salah, satunya aku tidak salah, kan saya tidak sengaja. Nah itu, akhirnya muncul seperti ini. Nanti ada pertanyaannya, Pak Andre sampaikan, sebenarnya bukan seperti itu caranya, tapi ada cara lainkah selain menarik baju tadi. Kemudian ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini untuk pertanyaan-pertanyaan tentang validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Kemudian, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah ini, kemudian muncullah nanti solusi. Nanti akan saya tampilkan bagaimana contoh masalah yang muncul ketika diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ini, apa sih menstabilkan anak? Cukup banyak Bapak Ibu. Intinya tadi adalah bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi awalnya dia kacau, menangis jadi-jadinya karena dia kesalahan, tapi ternyata kita berusaha untuk menjadikan anak tersebut menjadi sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar.
Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu digunakan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar yang awal tadi Bapak Ibu. Mulai dari kesenangannya, penguasaannya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian terkait dengan bertahan hidup tadi. Nah ini, jadi alasannya di mana? Ditanyakan dulu. Pasti setiap anak memiliki permasalahan. Seperti kemarin yang disampaikan Pak Ade, ternyata anak yang bermasalah ini awalnya kita di pikiran kita salah. Ternyata setelah kita temukan orang tuanya, kita bukan menjas lagi, tapi kita menjadi iba, kasihan, karena ada latar belakang yang mengakibatkan dia seperti itu, terlambat dan sebagainya. Nah, jadi perlu adanya pengalihan dari bahasa tubuh kita yang marah ke pengalihan dari untuk kita menjadi memecahkan solusi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi untuk menjadi orang baik itu paling mudah itu ya dari motivasi intrinsik atau dari dalam diri kita. Tetapi bagaimana ketika diri kita tidak punya motivasi tersebut? Nah ini agak susah. Salah satu caranya adalah dengan mengajak orang lain untuk mendorong, memotivasi kita untuk termotivasi. Nah di sini kadang-kadang anak-anak yang sedang kita bina yang melakukan kesalahan ini, dia sebenarnya masih bingung bagaimana dirinya memiliki motivasi dari dalam, kemudian butuh bantuan dari orang lain. Siapa itu? Salah satunya adalah kita sebagai guru, Bapak Ibu. Tapi yang menanyakan keyakinan ini harus sudah langkah 1 dan langkah 2 yang tadi sudah harus diselesaikan. Baru nanti muncul menanyakan keyakinan. Nah ini contoh penyelesaian masalah Bapak Ibu. Ini contoh di satu kasus terkait dengan kenakalan anak yang langsung dipecahkan. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini langsung saya ringkas kalau memang tidak terlalu baca banyak ini. Ini Anto dan Dino, ini main bola basket yang tadi saya sampaikan. Dia makainya kemeja Bapak Ibu karena ketika pas waktu jam istirahat. Kemudian ketika dia ini tahu-tahu adu mulut. Kemudian Dino emosi dan menarik kemeja Anto, yang menyebabkan kemeja Anto ini lepas kancingnya 3. Ternyata ketika saat dia menarik, ada guru yang melihat, guru piket. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang kepala sekolah yang namanya Ibu Suti. Ibu Suti inilah yang dia melakukan segitiga restitusi. Ini pertanyaannya. Sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Siti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini tadi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan menstabilkan identitas. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain untuk mungkin lebih efektif. Ini sudah arah ke bagian samping ya. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Jadi intinya disuruh tenang karena dia sekarang bukan di lapangan, tapi dia berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, walaupun dengan awalnya terpaksa mungkin, tapi lama-lama mengikuti dengan ikhlas. Kemudian Ibu Siti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Siti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto ini? Nah ini jadi permasalahan. Tapi Ibu Suti ini mengarahkan agar supaya yang menyelesaikan masalah ini adalah Dino. Kemudian Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah itu tidak tahu Bu, karena dia juga tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Saya lem
kembali mungkin ya, mengikuti di lem. Karena setahu dia itu di lem bisa. Ternyata kemudian Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau di lem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Akhirnya di sini dikatakan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Akhirnya Dino berpikir, memandang ke meja Anto dan menanggapi, ya. Yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Akhirnya Dino setuju untuk belajar, itu ya. Ini mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah itu Bapak Ibu ya. Ternyata dari permasalahan yang rumit, tarik-tarian baju, kemudian diberikan solusi segitiga restitusi oleh ibu kepala sekolah, akhirnya anak-anak yang awalnya gagal menjadi sukses kembali. Itu tadi cerita sedikit tentang contoh. Nah, yang ini terakhir Bapak Ibu. Kebetulan fotonya foto saya kemarin ketika melakukan aksi nyata terkait dengan keyakinan kelas dengan anak-anak. Ya. Nah ini tadi kalau peraturan kelas tadi lebih mengarah kepada yang negatif. Tapi kalau yang ini keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah, bersifat abstrak dan lebih universal. Ini dikatakan bersifat abstrak, tidak langsung kelihatan. Rapikan meja dan seterusnya, itu berarti kelihatan Bapak Ibu. Tapi kalau yang ini bukan tindakan langsung, tapi sifatnya abstrak. Apa beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Tadi ya, kalau peraturan kelas banyak ke arah kata-kata negatif, dilarang, jangan dan sebagainya. Sedangkan yang keyakinan kelas bersifat positif dan abstrak. Nah ini terkait dengan keyakinan kelas, ada nilai-nilai kebajikan di situ. Nilai-nilai yang dia bersifat baik, inilah yang nantinya akan diterapkan untuk keyakinan kelas. Mulai dari peduli, kemudian ini kebersihan, komitmen, belas kasih. Di sini ada bijaksana, bersyukur, toleransi dan seterusnya. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan digunakan ataupun akan dimasukkan ke dalam satu kalimat yang nantinya menjadi keyakinan kelas. Contohnya seperti apa keyakinan kelas? Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi jelas ketika dia berada di kelas berarti dia perlu belajar. Ini keyakinan kelas. Ketika dia tidak belajar, tidur atau bermain-main, ingat tidaklah dengan keyakinan kelas, yaitu ketika kita di kelas itu perlu belajar, bukan harus belajar, tapi perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi bukan hanya kamu sendiri yang senang, nah, tapi teman-temannya juga senang. Mungkin teman-teman ini bukan senang dengan cara bercanda kamu, tapi dia senang dengan belajar dan seterusnya. Itu. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada lagi ini contohnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari 6 menu kita hari ini terkait dengan perubahan paradigma belajar baru, budaya positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ada yang bisa? Satu saja dari ke-6 ini. Bu Lia mungkin. Silakan Ibu Lia.
Farid. Mungkin kesimpulan dari keseluruhan salah satunya lebih ke hukuman ataupun konsekuensi dan juga restitusi. Kesimpulannya dari hukuman, kemudian konsekuensi dan juga restitusi itu ada yang mengarah ke hal yang positif dan juga mengarah ke hal yang negatif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Benar-benar kesimpulan yang baik ya. Tapi luar biasa ya. Ternyata paham tentang restitusi ya Bapak Ibu ya. Memang restitusi ini sebenarnya sudah sering kita lakukan Bapak Ibu ya. Cuman bahasanya itu, saya pertama kali baca juga restitusi. Kalau di fisika ada mungkin ya. Di fisika. Kebetulan kemarin ada yang nyampaikan. Kalau saya di fisika sudah akrab dengan ini, tapi bukan ini kan. Karena restitusi ini adalah menyelesaikan masalah dengan solusi. Nah ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ada refleksi diri Bapak Ibu ya. Biar kita mengenal diri kita, maka kita akan merefleksikan diri. Nanti akan kami berikan kertas, nanti tolong ditulis refleksi diri. Pertanyaannya itu Bapak Ibu ya. Ya silakan menuliskan apa yang sudah muncul di situ pertanyaan, apa yang sudah diperoleh. Nah, langsung jawab, tidak usah ditulis. Belum dapat ya? Tuliskan. Belum. Tidak dikasih. Oh, udah dikasih. Oh, itu dia. Ya. Tidak usah. Tidak usah ditulis nama Bapak Ibu ya. Iya. Perasaannya seperti apa? Ini kalau di anak-anak kadang-kadang kita buat refleksi itu Bapak Ibu ya. Tapi kita nuliskan di perangkatnya cuma refleksi. Melakukan refleksi untuk kegiatan penutup. Tidak usah. Ya. Kemudian pengalamannya apa, keinginan di masa depan seperti apa. Dikit-dikit saja Bapak Ibu. Perasaan itu berarti curahan ya. Kalau pengalaman berarti pengalaman hari ini seperti apa ya. Iya, perasaan di sini. Iya, proses belajar di sini. Nanti siapa tahu Bapak Ibu tahun depan kan masuk guru penggerak, bakalan ketika kita ketemu sama fasilitator, kita akan terus diminta untuk membuat refleksi diri ketika setelah pembelajaran. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di samping. Pengalaman yang didapat hari ini. Ya. Tidak usah ditulis nama Bapak Ibu biar tidak ketahuan siapa yang buat itu Bapak Ibu ya. Karena ketika keyakinan kelas, anak-anak juga sama. Anak-anak juga saya minta untuk membuat keyakinan kelas. Ini contohnya punya anak-anak. Setiap anggota kelas harus bisa menjaga nilai harga diri masing-masing. Nah, ini anak-anak yang buat. Jadi mereka lebih ngarah ke menjaga harga diri. Perasaan. Perasaan itu berarti ada positif ada negatif Bapak Ibu ya. Restitusi. Baik Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan.
Kesimpulannya ternyata ini Bapak Ibu ya, ternyata dari ke-6 bahasan kita hari ini, mulai dari perubahan paradigma baru, ini sebenarnya pengetahuan yang sudah kita dapatkan ketika kita pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka. Kemudian budaya positif, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ini ternyata satu kesatuan yang ada dan terus harus kita tingkatkan. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak stres sebagai guru, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi anak dengan cara menghukum, maka dampaknya ada di kita. Jadi aura yang muncul dari kita adalah aura-aura negatif, ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kehadirannya hari ini, terima kasih juga atas waktunya. Harusnya sudah pulang, Bapak Ibu masih berada di sini. Terima kasih sekali lagi. Nanti bisa dikumpulkan kepada Pak Enggar selaku ketua tingkat di kelas ini, Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC Bapak Isudin. Terima kasih kepada Pak Walid yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Mudah-mudahan berkelanjutan akan kita sampaikan dan kita praktekkan nanti di kelas kita masing-masing. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Walid. Sekali lagi mari kita untuk mengambil barokah acara ini kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.